Jadi waktu Lisa jatuh di kolam renang, Pi. Yang ada Lisa itu malah kelihatan panik untuk megangin penutup kepala dia. Aneh kan, Pi? Dia berusaha kayaknya supaya penutup kepala dia nggak kebuka. Iya ya. Kenapa dia berusaha supaya penutupnya nggak kebuka ya, Mi? Jangan-jangan Lisa nutupin semua penyakitnya, Mi. Dan bohong lagi sama kita. Iya sih, bisa begitu, Pi. Makanya kan Mimi curiga waktu itu. Jangan-jangan ada apa-apa nih. Ini urusan bakal panjang nih, Mi. Pipi akan usut semua tuntas. Gue udah denger kalau Mel sama Rizky jadian. Apa Mel bener-bener jatuh cinta sama Rizky? Apa segitu cepetnya Mel bisa ngelupain gue? Saya mau kamu jujur sama saya. Kalau kamu cuma nganggap saya ini pelarian doang, mendingan kita nggak usah ada hubungan dulu. Karena saya kepengen kamu menerima saya. Kalau kamu benar-benar mencintai saya. Kemarin ada salah satu teman Mama, terus dia menawarkan supaya Mama bisa menjalani pengobatan di Jerman. Emang kapan rencananya Mama mau berangkat ke Jerman? Secepatnya, Put. Begitu kamu bilang bisa, besok juga kita bisa berangkat. Mama pengen cepat-cepat berangkat supaya bisa cepat sembuh juga. Kenapa Mama Lisa terkesan buru-buru kayak gini? Bukannya semua butuh persiapan? Kamu kenapa sih, sayang? Kok dari kamar Mama kamu tapi kelihatan cemas gitu? Mama kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak mungkin cerita ke ibu kalau Mama ngajak aku ke Jerman buat berobat. Ibu pasti berat buat ngizinin aku pergi. Aku juga nggak mau bikin ibu tegang mikirin ini. Permisi, Non. Taksi online-nya sudah datang. Ah iya, nanti sebentar lagi keluar kok, Mi. Makasih ya. Iya, Non. Ah ini Bi sekalian. Iya. Untung aja taksinya udah datang. Aku jadi punya alasan buat nggak jawab pertanyaannya ibu. Aku berangkat ya, Bu. Kan taksinya udah sampai. Kamu tumben naik taksi. Emang Pangeran nggak jemput? Soalnya Pangeran ada meeting pagi ini, jadi nggak bisa jemput. Aku berangkat ya, Bu. Hati-hati ya, sayang. Ya, dah Ibu. Udah, sayang. Aku tuh hafal betul sama kebiasaan Putri. Aku yakin lagi ada yang dia pikirin, tapi dia nggak mau cerita ke aku. Cuk, ada apa? Tadi kata Mimi siapa nama dokternya? Siapa ya? Kalau nggak salah dokter Fahri Rosihan, spesialis onkologi, Pak Bos. Onkologi. Iya, onkologi. Selamat pagi, Sus. Pagi Pak, ada Saya ingin bertemu dengan dokter Fahri Rosihan, ada? Dokter Fahri Rosihan yang spesialis onkologi ya Pak? Yes. Dokter Fahri Rosihan sedang praktek hari ini, ruangannya ada di sana Pak. Ya, makasih. Iya, Cuk, sama-sama. ya, kamu daftar dulu. Bisa daftar dulu di sini Pak untuk konsultasinya. Pulpennya ada, Sus. Oh ada, scanner. Saya nggak bawa pulpen. Silakan diisi Pak. Makasih. Ya, makasih ya, Sus. Silakan duduk di sini. Ya. Pak Bos. Ini kan kebetulan dokternya belum ada. Jadi kita bisa langsung masuk duluan, Pak Bos. Soalnya pendaftarannya kita nomor pertama. Ya, ya. Ya, kenapa Sandra? Oh iya ya, saya lupa hari ini ada meeting ya. Udah kumpul semua di ruang meeting? Ya, oke. Saya on the way kantor sekarang ya. Kamu handle dulu semuanya. Saya on the way sekarang. Ya, makasih. Jadi Tante Lisa dapat tawaran dari temennya yang katanya mau bantuin dia berobat ke Jerman dan dia ngajakin kamu tiba-tiba. Katanya sih Mama mau berangkat dalam waktu dekat. Iya, tapi menurut saya ada yang aneh nggak sih, sayang? Kenapa tiba-tiba banget? Sebenarnya sih kalau soal pengobatan dan bantuan dari temennya itu nggak aneh menurut aku. Cuman masalahnya ke Jerman itu loh. Aku belum cerita juga sama ibu soal ini.
Soalnya aku nggak mau ibu kepikiran. Putri mau pergi ke Jerman, sementara Oma mau datang ke Jakarta. Oma mau datang ke Jakarta. Kok pangeran nggak ngasih tahu gue ya soal ini? Oh iya, sayang gimana kabar oma kamu? Ada rencana buat ke Jakarta nggak dalam waktu dekat? Kenapa tiba-tiba Putri nanyain Oma? Seolah-olah dia tahu kalau saya lagi mikirin Oma. Oma baik-baik aja kok sayang. Tadi juga Oma sempat nelpon, katanya dalam waktu dekat ini Oma bakalan visit ke Jakarta. Serius, aku seneng banget. Aku nggak sabar banget ketemu sama oma kamu. Gimana kalau nanti oma kamu datang, kita siapin acara penyambutan oma kamu? Pangeran kenapa ya? Kok dia kelihatan gak seneng kalau tahu oma mau datang? Kayaknya dia tegang gitu deh. Nawang, aku mau minta Putri supaya bisa nemenin aku pengobatan di Jerman. Aku harap kamu gak keberatan kan? Rencananya kapan kamu mau pergi? Secepatnya. Semakin cepat, semakin baik buat aku. Aku gak mau buang-buang waktu. Karena aku gak tahu berapa lama lagi umur aku. Apa benar Lisa mau ngajakin Putri ke Jerman buat berobat? Aku takut dia tuh ngajakin Putri ke sana cuma untuk menjauhkan aku dari Putri. Aku harus hati-hati dengan rencanaku kali ini. Jangan sampai Nawang curiga kalau aku bawa Putri pergi. Cuman buat jauhin dia dan bikin Putri tinggal di Jerman selamanya. Ini beneran gak sih sama Rizky? Gimana ya? Ini panjang umur sehat selalu. Coba kamu ambil. Aduh, hati saya diambil. Coba buka. Coklat. Kamu tuh bisa aja sih, ini belum Valentine's loh. Kok kamu udah ngasih aku coklat berbentuk hati? Sayang aku ke kamu itu everyday. Gak cuma Valentine doang. Terusin aja, emang nggak apa-apa. Di sini nggak ada orang kok guys. Ya nih, mentang-mentang baru jadian kan. Lovebirds emang nggak apa-apa. Terserah kalian mau ngapain. Iri, bilang bos. Siapa juga yang iri. Gini-gini ya, gue tuh masih punya pacar. Pacar yang mana? Pacar kamu yang lagi magang itu? Ya bisa sih, pacar kamu ngasih coklat kayak gitu. Tapi kapan nyampenya? Tahun depan? Ih, rese banget sih lo. Meskipun hubungan gue nggak jelas, kalian udah jelas gini, tapi kan tetap aja. Mentang-mentang udah jadian kalian berdua ya. Tapi gimana nih jadinya? Udah official apa gimana? Kan tadi belum jawab tuh Mel. Atau jangan-jangan Mel nerima lo gara-gara buat pelarian doang? Sembarangan ya, Miss Kriwil kalau ngomong. Si Comel ini sekarang udah sadar kalau saya itu adalah calon masa depannya. Ngerti nggak? Dan si Comel ini bakal menjadi Miss Comel Valero. Ya kan? Lagian capek kali lari terus. Emangnya kamu atlet lari ya? Sembarangan kalau ngomong. Siapa yang telepon? Tristan. Gawat nih kayaknya. Bisa ada perang persobian antara Rizky sama Tristan. Coba saya yang jawab. Halo, Mel? Halo? Ada apaan sih Ketan? Udah nelfon si Comel.
Sorry, boleh gua ngomong sebentar sama Mel? Ya tergantung urusan lo apa dulu. Kalau lo mau bujuk si Comel buat balikan lagi sama lo, gak usah deh. Karena gue sama si Comel sekarang udah official ini. Si Comel itu udah jadi calon istri gue. Oke, gini, sebagai sobi lo yang baik dan calonnya si Comel, mendingan lo move on deh. Lo pikirin lagi si Maura, lo kasih kesempatan dia. Ya siapa tahu dia jodoh lo, gak ada yang tahu juga kan? Rizky, please. Izinin gue ngomong sama Mel. Please Ketan, jangan ganggu si Comel lagi, ya? Ki. Mel, kayaknya nih lo gak dikasih kendor deh, Mak. Nih, sebelah gue. Katanya tadi kan, atau jangan-jangan abis ini, lo kalau misalkan mau ketemu sama orang atau telepon orang, harus appointment dulu lagi sama nih. Apaan sih Dinda? Gak segitunya juga kali. Bye deh. Ya lo yang lebay. Kenapa gue jadi kasihan ya sama Tristan? Apalagi tadi, pas denger Rizky gak kasih dia kesempatan buat ngomong sama gue. Kamu kenapa? Kamu kepikiran sama Tristan? Oh, enggak, ini saya lagi mikirin tentang kerjaan. Bener. Ya. Gue tahu, Mel belum 100% bisa lupain Tristan. Sedikit atau banyak, dia pasti masih nyimpan perasaan ke Tristan. Tapi gue yakin, suatu saat gue pasti bisa bikin Mel move on dari Tristan dan sepenuhnya mencintai gue.